Halo teman-teman semuanya dan Ibu Eliawati. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan dua bab, yaitu bab 14 mengenai quantitative data analysis dan bab 15 mengenai hypothesis testing. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Prada Belona, absen 24. Saya akan menjelaskan bagian pertama, yaitu bab 14 mengenai quantitative data analysis. Baik, jadi setelah mengumpulkan data kuantitatif dari sampel populasi yang representatif, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian. Tetapi sebelum kita memulai menganalisis data, ada beberapa langkah yang perlu diselesaikan, dan pada bab 14 ini akan menjelaskan step by step-nya secara rinci. Yang pertama ada getting the data ready for analysis. Jadi, setelah data diperoleh dari kuesioner, data ini perlu dikodekan, dimasukkan, dan diedit. Hal ini harus diatur sebelum data akan diketik. Maka berikut adalah tahap-tahap persiapan data. Yang pertama ada pengkodean dan entry data. Langkah awal dalam persiapan data yaitu pengkodean data. Pengkodean ini dilakukan dengan memberi nomor pada respons peserta sehingga kemudian dapat dimasukkan ke dalam basis data. Langkah ini digunakan untuk menghindari adanya kebingungan pada saat memasukkan data, terutama ketika adanya banyaknya kuesioner yang masuk. Lalu di dalam pengkodean dan entry data terdapat coding tanggapan. Di dalam kuesioner Excelsior Enterprises yang ada pada tabel tersebut, terdapat 22 pertanyaan yang mengukur ekuitas yang dirasakan seperti pengayaan pekerjaan, kelelahan bekerja, kepuasan kerja, niat untuk meninggalkan pekerjaan, dan 6 pertanyaan lainnya. Di dalam kuesioner ini terdapat 22 pertanyaan pertama yang dikodekan menggunakan nomor aktual yang sudah dilingkar merah oleh responden, tetapi pengkodean pada 6 pertanyaan lainnya kurang jelas. Misalnya dalam pertanyaan nomor 23, digunakan pengkodean yang menetapkan 1 itu part-time dan 2 itu full-time. Namun dengan menggunakan dummy coding, seperti 0 itu part-time dan 1 itu full-time, sejauh ini merupakan pendekatan yang paling populer dan direkomendasikan karena dapat mempermudah dalam tahap analisis data. Kesalahan juga sering terjadi pada saat pengkodean. Paling tidak 10% dari kuesioner itu berkode, sehingga harus diperiksa akurasinya. Selanjutnya, yang kedua ada entry data. Setelah kuesioner dikodekan, selanjutnya kuesioner tersebut dapat dimasukkan ke dalam basis data. Data mentah ini dapat dimasukkan melalui program software apapun, contohnya SPSS Data Editor yang ada pada tabel tersebut. Pada program tersebut dapat memasukkan, mengedit, dan melihat konten file data. Setiap barisnya mewakili kasus atau pengamatan dan setiap kolomnya mewakili variabel. Lalu, penting untuk selalu menggunakan kolom pertama untuk tujuan identifikasi. Kemudian menetapkan nomor di setiap kuesioner, lalu tulis nomor tersebut di dalam halaman pertama kuesioner, dan masukkan nomor tersebut ke dalam kolom pertama file data. Ini digunakan untuk membandingkan data dalam file dan dengan jawaban para peserta. Kemudian, tanggapan peserta tersebut dimasukkan ke dalam file data. Lalu setelah pengkodean dan entry data, langkah selanjutnya adalah mengedit data. Setelah data sudah dimasukkan, data tersebut perlu diedit untuk memeriksa dan menindaklanjuti respons yang kosong dan data yang tidak konsisten. Pengeditan data berkaitan dengan pendeteksian dan pengoreksian data, dan kelalaian yang tidak logis dan tidak konsisten oleh peserta penelitian. Contoh respons yang tidak logis adalah tanggapan yang outlier. Dengan adanya kesalahan outlier memiliki dampak pada hasil penelitian, maka harus diselidiki dengan hati-hati untuk memastikan bahwa hal tersebut benar. Untuk dapat memeriksa outlier, kita dapat memeriksa dispersi variabel nominal atau ordinal dengan mendapatkan nilai minimum maksimum dan tabel frekuensi dengan scatter plot atau box plot. Kemudian respon yang tidak konsisten adalah respon yang tidak selaras dengan informasi lain. Contohnya adalah jawaban pada gambar ini. Dapat dilihat bahwa jawaban dari karyawan ini menunjukkan bahwa ia menemukan manfaat yang ia terima dari organisasi untuk menyeimbangkan upaya yang ia lakukan dalam pekerjaannya. Kecuali untuk jawaban pada pernyataan nomor 3. Dari 4 tanggapan lainnya, kita dapat menyimpulkan bahwa karyawan merasa bahwa ia mendapatkan banyak balasan dari organisasi.
Kemudian dari data tersebut dapat diedit oleh peneliti. Namun demikian, dapat memungkinkan apabila responden sengaja mengindikasikan bahwa ia tidak mendapat banyak imbalan atas upayanya. Oleh karena itu, harus ada perhatian besar yang diberikan dalam menangani respons yang tidak konsisten seperti ini. Kode ilegal adalah nilai yang tidak ditentukan dalam instruksi pengkodean. Cara terbaik untuk memeriksa kode ilegal adalah dengan membuat komputer menghasilkan distribusi frekuensi dan memeriksa kode ilegal. Tidak semua responden menjawab setiap pertanyaan dalam kuesioner. Kelalaian dapat terjadi karena responden tidak memahami pertanyaan, tidak tahu jawabannya, atau tidak mau menjawab pertanyaan. Salah satu cara untuk menangani respons kosong adalah dengan mengabaikannya ketika analisis dilakukan. Kelemahan dari pendekatan ini adalah tentu saja itu akan mengurangi ukuran sampel. Solusi alternatif adalah dengan melihat pola respons peserta terhadap pertanyaan lain dan dari jawaban-jawaban ini menyimpulkan jawaban logis terhadap pertanyaan untuk tanggapan yang hilang. Yang ketiga ada transformasi data. Transformasi data adalah proses mengubah representasi numerik asli dari nilai kuantitatif ke nilai yang lain. Sebuah data biasanya diubah untuk menghindari adanya masalah pada tahap selanjutnya dari proses analisis data. Tipe lain dari transformasi data adalah reverse scoring. Contohnya adalah sampel kuesioner Excelsior Enterprises yang tadi. Persepsi ini diukur oleh 5 survei, yaitu yang pertama, saya berinvestasi lebih banyak dalam pekerjaan saya daripada saya keluar. Yang kedua, saya terlalu memaksakan diri mengingat apa yang saya mendapatkan sebagai balasannya. Yang ketiga, upaya yang saya lakukan dalam organisasi, saya bisa mendapat banyak balasan. Yang keempat, jika saya memperhitungkan dedikasi saya, organisasi seharusnya memberi saya pelatihan praktis yang lebih baik. Dan yang kelima, secara umum manfaat yang saya terima dari organisasi lebih besar daripada upaya yang saya lakukan. Untuk item 1, 2, dan 4, skor yang menunjukkan persetujuan akan negatif. Tetapi item ketiga dan kelima, skor yang menunjukkan persetujuan akan positif. Maka untuk menjaga konsistensi dalam arti respons, item pertama, kedua, dan keempat harus diberi skor terbalik. Dalam kasus ini, angka 5 yang menunjukkan saya sepenuhnya setuju akan diubah menjadi angka 1 yang menunjukkan saya sama sekali tidak setuju. Kemudian angka 4 menjadi angka 2 dan seterusnya. Kemudian transformasi data juga diperlukan ketika beberapa pertanyaan telah digunakan untuk mengukur konsep tunggal. Dalam kasus seperti ini, skor pada pertanyaan awal harus digabungkan menjadi skor tunggal. Misalnya, karena 5 item telah digunakan untuk mengukur konsep ekuitas yang dipersepsikan, maka skor persepsi ekuitas yang baru harus dihitung dari skor pada 5 item individu. Tetapi hanya setelah item 1, 2, dan 4 telah diberi kode terbalik. Dengan menghitung skor yang kemudian membaginya dengan jumlah item, skor ini bisa dihitung menggunakan SPSS menggunakan Compute Dialog Box seperti pada gambar berikut. Kemudian ada getting a feel for data. Kita dapat mendapatkan rasa untuk data dengan memperoleh ringkasan visual atau dengan memeriksa dispersi suatu variabel. Kita juga bisa mengenal data kita dengan cara memeriksa hubungan antara dua variabel. Pada tabel ini dijelaskan hubungan antara jenis skala, analisis data, dan metode untuk mendapatkan ringkasan visual. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa tergantung pada skala tindakan mode, median, rentang semi-interkuartil, dan standar deviasi dapat memberi ide bagaimana peserta dalam penelitian telah bereaksi terhadap item dalam kuesioner. Statistik ini dapat dengan mudah diperoleh dan akan menunjukkan apakah tanggapan dapat memuaskan. Dan statistik deskriptif untuk satu variabel disediakan oleh frekuensi, ukuran kecenderungan, sentral, dan dispersi. Lalu selanjutnya terdapat frekuensi. Frekuensi hanya merajuk pada beberapa kali berbagai subkategori dari suatu fenomena tertentu terjadi dan di mana persentase dan persentase kumulatif dari suatu fenomena dapat dengan mudah dihitung. Dalam frekuensi terdapat Excelsior Enterprises frekuensi.
Frekuensi untuk jumlah individu di berbagai departemen untuk sampel Excelsior Enterprises ditujukan pada tabel di bawah ini. Dapat dilihat dari sana bahwa jumlah terbesar individu dalam sampel berasal dari Departemen Produksi sebanyak 28,1%, diikuti oleh Departemen Penjualan sebanyak 25,3%, dan hanya 3 orang sebanyak 1,7% berasal dari Public Relation, dan masing-masing 5 orang dari Departemen Keuangan, Pemeliharaan, dan Akuntansi, masing-masing 2,9%. Jumlah rendah dalam sampel di beberapa departemen adalah fungsi dari total populasi di departemen tersebut. Contoh lain di mana distribusi frekuensi akan berguna adalah ketika, yang pertama, seorang manajer pemasaran ingin tahu berapa unit dan berapa proporsi atau persentase dari masing-masing merek kopi yang dijual di wilayah tertentu selama periode tertentu. Yang kedua, konsultan pajak ingin menghitung berapa kali berbagai ukuran perusahaan, baik kecil, menengah, atau besar, diaudit oleh IRS. Dan yang ketiga, analisis keuangan ingin melacak beberapa kali saham perusahaan manufaktur, industri, dan utilitas kehilangan atau mendapatkan lebih dari 10 poin di Bursa Efek New York selama periode 6 bulan. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan pada bagian selanjutnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anton Kurniawan, nomor presensi 25. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang diagram batang dan diagram lingkaran. Distribusi frekuensi, diagram batang, histogram, dan diagram lingkaran merupakan salah satu metode dalam penyajian data. Contohnya pada slide ini terdapat diagram batang dari hasil output 14.1. Diagram batang ini digunakan untuk mempermudah penyajian informasi dan digunakan untuk mempermudah penyampaian informasi bagi pembacanya. Selanjutnya saya akan membahas tentang ukuran pemusatan data dan dispersi data. Terdapat 3 ukuran pemusatan data, yaitu mean, median, dan modus. Lalu untuk ukuran dispersi meliputi range, standar deviasi, varians, dan rentang interkuartil. Pertama saya akan membahas tentang mean. Mean atau rata-rata adalah gambaran umum suatu data. Misalnya, Departemen Produksi mungkin menyimpan catatan terperinci tentang beberapa unit produk yang diproduksi setiap hari. Namun, untuk memperkirakan pasokan bahan baku, maka manajer memerlukan data-data produksi tiap bulannya selama 1 semester terakhir. Di sini, mean digunakan untuk menghitung data tersebut dan memberikan informasi bagi manajer. Mean dihitung dengan cara menghitung total data dan membaginya sesuai dengan jumlah dari data yang diamati. Selanjutnya, median. Median adalah nilai tengah dalam pengamatan, ketika suatu data sudah diurutkan baik dari kecil ke besar maupun besar ke kecil. Lalu selanjutnya ada contoh penerapan mean dan median. Misalnya, terdapat 5 karyawan dalam suatu departemen, dan karyawan tersebut memiliki gaji sebagai berikut: 3 juta, 4 juta, 2 juta, 1 juta, dan 6 juta. Maka mean dari gaji karyawan tersebut adalah 3,2 juta dan mediannya adalah 3 juta. Median ini didapat dari mengurutkan gaji-gaji tersebut dari angka kecil ke besar. Jadi setelah diurutkan angkanya sebagai berikut: 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, dan 6 juta. Dan angka tengah dari urutan tersebut adalah 3 juta. Selanjutnya adalah modus. Modus merupakan nilai yang paling sering keluar dalam suatu data. Misalnya, dalam suatu ruangan terdapat 2 orang Asia, 3 orang Afrika, 4 orang Eropa, dan 5 orang Amerika. Maka modus dari data tersebut adalah orang Amerika, karena orang Amerika yang paling banyak dalam data tersebut. Selanjutnya saya akan membahas tentang ukuran dispersi data. Namun sebelum masuk ke bagian ukuran dispersi data, terdapat sebuah contoh kasus. Misalnya, jika perusahaan A masing-masing menjual 30, 40, dan 50 unit selama bulan April, Mei, dan Juni. Dan perusahaan B menjual 10, 40, dan 70 unit selama periode yang sama. Rata-rata unit yang terjual per bulan oleh kedua perusahaan tersebut adalah sama, yaitu 40 unit. Namun jika perusahaan tersebut menghitung datanya secara dispersi, maka akan muncul hasil yang berbeda. Selanjutnya saya akan membahas tentang dispersi data. Yang pertama adalah range.
Range mengacu pada rentang nilai terkecil ke terbesar dalam suatu pengamatan. Seperti yang diambil dari contoh tadi, perusahaan A memiliki range dari 30 hingga 50 atau berbeda 20 unit, dan perusahaan B memiliki range 10 hingga 70 atau berbeda 60 unit. Selanjutnya adalah varians. Varians dihitung dengan menjumlahkan setiap data yang sudah dikurang dengan mean dan mengkuadratkan hasil pengurangan tersebut lalu membagi totalnya dengan jumlah data yang diamati. Dalam contoh di atas, maka masing-masing varians untuk perusahaan tersebut adalah A 66,7 dan B 600. Seperti yang dapat dilihat, varians perusahaan B lebih besar daripada varians perusahaan A. Ini membuat manajer perusahaan B lebih sulit untuk memperkirakan berapa banyak barang yang akan disimpan daripada manajer perusahaan A. Dengan demikian, varians memberikan indikasi seberapa tersebar data dalam satu set data. Selanjutnya, standar deviasi. Standar deviasi merupakan akar kuadrat dari varians, dan standar deviasi menggambarkan penyebaran data atau variabilitas data. Dalam kasus dua perusahaan di atas, standar deviasi untuk perusahaan A adalah akar 66,7 atau 8,167. Dan untuk perusahaan B, akar dari 600 atau 24,495. Standar deviasi dan mean merupakan cara yang paling sering digunakan dalam data yang mengandung interval atau rasio. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ukuran dispersi lainnya. Terdapat juga ukuran seperti kuartil di mana membagi data menjadi 4 bagian sama besar, lalu desil di mana membagi data menjadi 10 bagian sama besar, dan persentil yang membagi data menjadi 100 bagian sama besar. Lalu ada juga jangkauan interkuartil yang merupakan selisih antara kuartil atas atau Q3 dengan kuartil bawah atau Q1, di mana di antara selisih tersebut terdapat titik nilai tengah atau Q2. Perhitungan jangkauan interkuartil ini sangat berguna jika digunakan untuk membandingkan data. Seperti tabel di bawah, tabel A menunjukkan penerapan jangkauan interkuartil di mana area antara Q1 dan Q3 diberi tanda merah, dan titik putih di tengah merupakan Q2 atau nilai tengah. Lalu tabel B menunjukkan perbandingan hasil jangkauan interkuartil yang diterapkan pada data pajak telepon beberapa kota di Amerika. Selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan antar variabel dalam slide ini. Dalam hubungan antar variabel terdapat tes non-parametrik. Tes non-parametrik tersedia untuk mengetahui hubungan antara variabel yang diukur pada skala nominal atau ordinal. Lalu terdapat juga matriks korelasi. Matriks korelasi digunakan untuk menguji hubungan antara interval atau variabel rasio. Lalu untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua variabel nominal, maka dapat dilakukan tes chi-square. Sebagai contoh, hubungan antara warna kulit seseorang dengan pekerjaan. Seperti yang dilihat pada tabel slide ini, muncul pola di mana orang kulit putih banyak memiliki pekerjaan kantoran dibanding orang yang non kulit putih. Jadi walaupun sebelum dilakukan tes chi-square, namun sudah dilihat terdapat hubungan dalam tabel tersebut. Formula dari chi-square dapat dilihat di slide ini juga. Dan dalam chi-square juga terdapat hipotesis 0 yang menyatakan tidak ada hubungan antar variabel, dan juga terdapat hipotesis 1 yang menyatakan hubungan antar variabel. Lalu untuk menentukan hubungannya, hasil hitung chi-square dikaitkan dengan derajat kebebasan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang korelasi. Matriks korelasi akan menunjukkan arah, kekuatan, dan signifikasi hubungan bivariat di antara semua variabel yang diukur pada interval atau tingkat rasio tertentu. Korelasi dapat diperoleh dengan menilai variasi dalam satu variabel karena variabel lain juga bervariasi. Contohnya seperti gambar yang ada di slide. Gambar B menunjukkan pola yang cenderung bergerak ke bawah, sedangkan gambar A menunjukkan pola yang tersebar. Dalam gambar B tampak ada korelasi negatif langsung antara harga dengan penjualan. Dalam arti jika harga naik maka penjualan produk akan turun. Namun pada gambar A tidak menunjukkan adanya korelasi antara harga dan penjualan. Secara teoritis mungkin ada korelasi positif sempurna antara dua variabel yang diwakilkan dengan nilai 1, atau korelasi negatif sempurna yang diwakilkan dengan nilai -1. Namun keduanya tidak akan ditemukan
dalam kenyataan ketika menilai korelasi antar dua variabel. Angka korelasi memiliki nilai dari -1 hingga +1. Untuk menentukan apakah sebuah korelasi signifikan, maka hasil korelasi harus dibandingkan dengan P. Dan biasanya nilai P ditetapkan pada 0,05. Sekian bagian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya Hendrata, nomor absen 8 akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu tentang Excelsior Enterprise Descriptive Statistic Part 1. Dari output 14.2, ada pengamatan yang hilang untuk setiap item kecuali untuk item PE1, PE2, PE3, burnout 10, ITL1, dan ITL2. Ada kode ilegal untuk item job chart 1. 6 telah dimasukkan dalam setidaknya satu sel, burnout 3, 6 telah dimasukkan setidaknya dalam satu sel, dan ITL2, 5 telah dimasukkan dalam setidaknya satu sel. Tanggapan untuk setiap item memiliki penyebaran yang baik. Tindakan yang tepat diambil untuk memperbaiki entry ilegal yaitu pemeriksaan lebih lanjut atas data yang hilang, mengungkapkan bahwa setiap peserta menjawab baik semua atau sebagian besar pertanyaan. Karena itu tidak ada kuesioner yang dibuang. Data yang hilang akan diabaikan selama analisis selanjutnya. Next, testing the goodness of measures. Reliability suatu ukuran ditetapkan dengan menguji konsistensi dan stabilitas. Konsistensi menunjukkan bahwa item yang mengukur konsep digantung sebagai satu set. Cron-Buff alpha adalah koefisien reliabilitas yang menunjukkan seberapa baik item dalam satu set berkorelasi positif satu sama lain. Cron-Buff alpha dihitung dalam kaitannya dengan rata-rata interrelasi antara item-item yang mengukur konsep. Semakin dekat Cron-Buff alpha ke 1, semakin tinggi reliability konsistensi internal. Ukuran lain konsistensi reliability yang digunakan dalam situasi tertentu adalah the speed half reliability coefficient, karena mencerminkan korelasi antara dua bagian dalam satu set item. Koefisien yang diperoleh bervariasi tergantung pada bagaimana skala dibagi. Terkadang speed half reliability diperoleh untuk menguji konsistensi ketika lebih dari satu skala, dimensi atau faktor. Item di masing-masing dimensi dibagi berdasarkan beberapa logika yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Campbell 1976. Dalam hampir setiap kasus, Cron-Buff alpha adalah tes yang memadai reliabilitas konsistensi internal. Selanjutnya, Excelsior Enterprise, checking the reliability of the multi-item measures. Karena persepsi keadilan, kelelahan, pengayaan pekerjaan, dan niat untuk pergi diukur dengan skala multi-item. Konsistensi jawaban responden terhadap item skala harus diuji untuk setiap ukuran. Pada tabel 14.3 memberikan gambaran Cron-Buff alpha untuk 4 variabel. Tabel ini menunjukkan bahwa semua alpha di atas 0,6. Secara umum, reliabilitas kurang dari 0,6 dianggap rendah. Mereka yang berada dalam kisaran 0,70 dapat diterima, dan mereka yang di atas 0,8 baik. Dengan demikian, keandalan konsistensi internal dari langkah-langkah yang digunakan dalam peneliti ini dapat dianggap diterima untuk niat meninggalkan ukuran dan untuk langkah-langkah lainnya. Berikut adalah tabel 14.3. Selanjutnya ada Cron-Buff alpha test for enrichment job. Ini merupakan ada dua tabel, output 14.3 dan hasilnya. The reliability ukuran untuk perhitungan enrichment disajikan pada tabel pertama dalam output 14.3, dan tabel kedua memberikan gambaran umum tentang alpha jika mengambil salah satu item dari ukuran. Misalnya, ditunjukkan bahwa jika item pertama job chart 1 dikeluarkan, Cron-Buff alpha dari ukuran 3 item baru adalah 0,77.
Ini berarti bahwa alfa akan turun jika mengambil satu item dari pengukuran. Demikian juga jika mengeluarkan dua item, alfa akan turun dan menjadi 0,788. Namun jika current buff alfa terlalu rendah di bawah 0,6, maka dapat menggunakan tabel ini untuk mencari tahu item mana yang harus dihapus dari ukuran ini untuk meningkatkan konsistensi antar item. Validity. Validitas faktorial dapat ditetapkan dengan mengirimkan data untuk analisis faktor. Hasil analisis faktor, teknik multivariate akan mengkonfirmasi apakah dimensi teoritis muncul. Validitas terkait kriteria dapat ditetapkan dengan menguji kekuatan ukuran untuk membedakan individu yang diketahui berbeda. Merujuk pada diskusi tentang validitas kongruen dan prediktif pada bab sebelumnya, yaitu bab 12. Validitas konvergen dapat ditetapkan ketika ada tingkat korelasi yang tinggi antara dua sumber berbeda yang menanggapi tindakan yang sama. Misalnya, baik pengawasan maupun bawahan merespon dengan cara yang sama dengan ukuran sistem penghargaan yang diberikan kepada mereka. Validitas diskriminan dapat ditetapkan ketika dua konsep yang jelas berbeda tidak berkorelasi satu sama lainnya. Misalnya keberanian dan kejujuran, kepemimpinan dan motivasi, sikap dan perilaku. Concelsior Enterprise Descriptive Statistic Part 2. Yang pertama, permasalahan pada sejauh mana karyawan Excelsior Enterprise cenderung untuk pergi. Apa kecenderungan rata-rata untuk pergi, lalu apa sifat masalahnya. Histogram yang disediakan pada gambar 14.8, rata-rata ETL adalah sama dengan kedua kasus. Namun grafik menunjukkan bahwa dalam histogram hipotesis pertama, ETL terdistribusi cukup normal. Dalam histogram hipotesis kedua, distribusi jelas tidak normal. Bahkan itu terlihat bimodal, dengan dua puncak menuju dua mode. Distribusi pertama menunjukkan bahwa sebagian besar responden tidak ingin pergi atau tinggal. Distribusi bimodal di sisi lain menunjukkan bahwa satu kelompok karyawan tidak cenderung untuk pergi sama sekali, sedangkan kelompok lain bertekad untuk meninggalkan organisasi. Berikut adalah histogram untuk keduanya. Statistik deskriptif akan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah karyawan puas dengan pekerjaan mereka? Apa persepsi karyawan tentang pengayaan pekerjaan? Berapa banyak karyawan yang mengalami tingkat kejenuhan? Apakah ada banyak perbedaan sejauh mana karyawan menganggap hubungan dengan perusahaan itu adil? Apa hubungan antara persepsi keadilan, kelelahan, pengayaan pekerjaan, kepuasan kerja, dan niat untuk pergi? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan membantu untuk membuat keputusan yang tepat tentang bagaimana dapat memecahkan masalah dengan baik. Dari hasil dapat dilihat bahwa rata-rata 2,59 pada skala 4 poin untuk ETL menunjukkan bahwa Excelsior Enterprise memiliki masalah berkaitan dengan turnover. Minimal satu mengungkapkan bahwa ada beberapa karyawan yang tidak berniat untuk pergi sama sekali. Dan maksimum 4 menunjukkan bahwa ada beberapa yang serius mempertimbangkan untuk pergi. Kepuasan kerja adalah tentang rata-rata, 2,91 pada skala 5 poin. Min pada ekuitas yang dirasakan agak rendah, yaitu 2,4 pada skala 5 poin. Seperti rata-rata pada burnout yang dialami 2,57. Akhirnya pekerjaan dianggap agak diperkaya, yaitu 3,49. Tabel 14.4 juga menunjukkan bahwa varian untuk semua variabel agak tinggi, yang menunjukkan bahwa jawaban peserta tidak selalu dekat dengan rata-rata pada semua variabel. Berikut adalah tabel 14.4. Selanjutnya pada tabel 14.5 memberikan akun yang lebih rinci tentang niat karyawan untuk pergi. Tabel ini menunjukkan bahwa sekelompok besar karyawan secara serius mempertimbangkan untuk meninggalkan Excelsior Enterprise. Menguji hipotesis dapat meningkatkan pemahaman tentang mengapa karyawan mempertimbangkan
untuk meninggalkan Excelsior Enterprise dan akan memberi alat yang berguna untuk mengurangi niat karyawan untuk meninggalkan perusahaan. Berikut adalah tabel 14.5, hasil perhitungan seperti berikut. Selanjutnya pada tabel 14.6 dari hasil dapat dilihat bahwa niat untuk pergi seperti yang diharapkan secara signifikan berkorelasi negatif dengan kepuasan kerja, persepsi keadilan, dan pengayaan pekerjaan. Artinya, niat untuk pergi rendah jika kepuasan kerja dan perlakuan yang adil dialami dan pekerjaan itu diperkaya. Namun, ketika individu mengalami kelelahan fisik dan emosional, niat mereka untuk pergi tidak meningkat. Hubungan ini tidak signifikan. Kita akan membahas lebih banyak tentang hal ini di bab berikutnya. Kepuasan kerja berkorelasi positif dengan ekuitas yang dirasakan dan pekerjaan yang diperkaya, dan berkorelasi negatif dengan burnout dan ITL. Semua korelasi ini dalam arah yang diharapkan. Penting untuk dicatat bahwa korelasi antara variabel independen tidak melebihi 0,272 untuk sampel ini. Ini adalah temuan penting karena jika korelasi antara variabel independen sangat tinggi, seperti 0,7 dan di atasnya, mungkin mengalami masalah collinearity dalam analisis regresi ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai chapter 15, yaitu Quantitative Data Analysis, Hypothesis Testing. Nama saya Maria Foni, absen 27. Type 1 errors, type 2 errors, and statistical power. Ada dua jenis kesalahan atau dua cara di mana kesimpulan bisa salah, yang diklasifikasikan menjadi yang pertama type 1 error atau alpha. Kemungkinan menolak hipotesis 0 ketika itu benar. Dalam contoh Excelsior Enterprise yang dijelaskan pada chapter 14, kesalahan tipe 1 ini akan terjadi jika berdasarkan data, burnout ini mempengaruhi niat untuk pergi, ketika pada kenyataannya itu tidak terjadi. Probabilitas kesalahan tipe 1 juga dikenal sebagai tingkat signifikansi, ditentukan oleh peneliti. Level signifikansi ini adalah 5% dan 1%. Yang kedua ini ada type 2 error atau yang bisa disebut beta. Probabilitas gagal untuk menolak hipotesis 0 mengingat bahwa hipotesis alternatif sebenarnya benar. Misalnya, berdasarkan data bahwa burnout tidak mempengaruhi niat untuk pergi, ketika pada kenyataannya sangat mempengaruhi. Probabilitas kesalahan tipe 2 ini berbanding terbalik dengan probabilitas kesalahan tipe 1. Semakin kecil resiko salah satu jenis kesalahan ini, semakin tinggi resiko kesalahan jenis lainnya. Konsep penting dalam pengujian hipotesis adalah statistical power. Statistical power ini bergantung pada yang pertama ada alpha, kriteria signifikansi statistik yang digunakan dalam tes. Jika alpha bergerak mendekati 0, misalnya jika alpha bergerak dari 5% ke 1%, maka probabilitas untuk menemukan efek ketika ada efek berkurang. Ini menyiratkan bahwa semakin rendah alpha, yaitu semakin dekat alpha bergerak ke 0, semakin rendah daya. Sebaliknya, semakin tinggi alpha, semakin tinggi kekuatannya. Yang kedua ini ada ukuran efek. Ukuran efek adalah ukuran perbedaan atau kekuatan suatu hubungan dalam populasi. Perbedaan besar atau hubungan yang kuat dalam populasi lebih mungkin ditemukan daripada perbedaan kecil, yaitu kesamaan dan hubungan. Yang ketiga ini ada ukuran sampel. Pada tingkat alfa tertentu, peningkatan ukuran sampel menghasilkan lebih banyak daya. Karena peningkatan ukuran sampel menyebabkan perkiraan parameter yang lebih akurat. Dengan demikian, peningkatan ukuran sampel mengarah pada probabilitas yang lebih tinggi untuk menemukan apa yang dicari. Namun, meningkatkan ukuran sampel juga dapat menyebabkan terlalu banyak daya, karena efek yang sangat kecil pun akan ditemukan signifikan secara statistik. Choosing the appropriate statistical technique. Setelah memilih tingkat signifikansi statistik yang dapat diterima untuk menguji hipotesis, langkah selanjutnya adalah memutuskan metode yang tepat untuk menguji hipotesis. Pilihan teknik statistik yang sesuai sangat bergantung pada jumlah variabel atau independen dan dependen yang diperiksa dan skala pengukuran atau metrik dan non-metrik variabel. Aspek lain yang berperan adalah apakah asumsi tes parametrik dan ukuran sampel ini terpenuhi. Teknik statistik univariat digunakan ketika ingin menguji hubungan dua variabel.
Misalnya, jika ingin menguji pengaruh jenis pada jumlah permen yang dimakan siswa per minggu, statistik univariat dapat digunakan. Jika di sisi lain tertarik pada hubungan antara banyak variabel, seperti dalam kasus Excelsior Enterprise, diperlukan teknik statistik multivariat. Teknik univariat atau multivariat yang tepat sangat tergantung pada skala pengukuran yang telah digunakan, seperti yang diilustrasikan pada gambar 15.1. Testing a hypothesis about a single mean. One sample t-test digunakan untuk menguji hipotesis bahwa rata-rata populasi di mana sampel diambil sama dengan standar perbandingan. Contohnya, peneliti telah membaca bahwa rata-rata siswa belajar selama 32 jam dalam seminggu. Dari apa yang telah diamati sejauh ini, peneliti berpikir bahwa siswa dari universitas tersebut atau dari populasi dari mana sampel akan diambil belajar lebih banyak. Karena itu, peneliti bertanya kepada 20 teman sekelas berapa lama mereka belajar dalam satu minggu rata-ratanya. Waktu belajar rata-rata per minggu ternyata 36,2 jam, 4 jam, dan 12 menit. Lebih banyak daripada waktu belajar siswa pada umumnya. Pertanyaannya adalah, apakah ini kebetulan? Dalam contoh tersebut, hipotesis nolnya adalah jumlah jam belajar siswa dari universitas sama dengan jumlah jam belajar siswa pada umumnya. Hipotesis alternatif adalah jumlah jam belajar siswa dari universitas berbeda dari jumlah jam belajar siswa pada umumnya. Cara untuk memutuskan apakah ada perbedaan yang signifikan antara siswa dari universitas dan siswa pada umumnya tergantung pada 3 aspek. Yang pertama adalah nilai rata-rata sampel atau 36,2 jam, nilai standar perbandingan 32 jam, dan tingkat ketidakpastian tentang seberapa baik rata-rata sampel mewakili rata-rata populasi atau kesalahan standar rata-rata sampel. Rumus yang terdapat dalam PowerPoint digunakan untuk menghitung t-value. Diasumsikan bahwa standar deviasi yang diamati adalah 8. T-statistiknya menjadi 2,438. Setelah menghitung t-statistik, sekarang kita dapat membandingkan t-nilai dengan tabel standar t-nilai. Untuk menentukan apakah t-statistik mencapai ambang signifikansi statistik, ketika t-statistik lebih besar daripada nilai tabel yang sesuai, hipotesis 0 itu ditolak. T-statistiknya itu menunjukkan 2,438, lebih besar dari nilai tabel yang sesuai atau 1,729. Ini berarti bahwa perbedaan antara 32,2 dan 32 adalah signifikan secara statistik. Maka hipotesis 0 harus ditolak. Ada perbedaan waktu belajar yang signifikan antara siswa dari universitas dan siswa pada umumnya. Testing hypothesis about two related mean. Uji T atau sampel berpasangan juga dapat dilakukan untuk memeriksa perbedaan pada kelompok yang sama sebelum dan setelah perawatan. Misalnya, akankah sekelompok karyawan bekerja lebih baik setelah menjalani pelatihan daripada sebelumnya? Dalam hal ini akan ada 2 pengamatan untuk setiap karyawan. 1 sebelum pelatihan dan 1 setelah pelatihan. Uji T-sampel berpasangan digunakan untuk menguji hipotesis 0 bahwa rata-rata perbedaan antara ukuran sebelum dan sesudah adalah 0. Oke, saya akan melanjutkan presentasinya dan ini masuk ke halaman 305. Ya, selanjutnya 306 yang setelah dari sampel itu. Masuk ke Wilcoxon Signet Rank Test. Jadi ini adalah tes non-parametrik untuk menguji perbedaan yang signifikan antara 2 sampel terkait atau pengukuran berulang pada sampel tunggal. Biasanya digunakan untuk sampel t-test yang berpasangan. Jadi ini digunakan ketika populasi dapat diasumsikan berdistribusi normal. Dan di bawahnya itu ada box 15.4, itu cara penggunaannya di SPSS. Di slide berikutnya kita masuk ke McNamara test. Jadi ini adalah metode non-parametrik yang digunakan pada data nominal. Ini menilai signifikasi perbedaan antara 2 sampel dependent ketika variabel bunga dikotomis. Dan ini digunakan terutama sebelum sampai setelah penelitian untuk menguji efek eksperimental. Terus nanti di slide selanjutnya ini ada contoh dari di buku yang 15.2 itu mengenai efek dari new training method atau istilahnya pengujian akan hal baru pada atlet.
di slide berikutnya. Oke, kita masuk ke bagian dari contohnya. Jadi seorang peneliti ingin menentukan apakah penggunaan metode pelatihan baru disebutkan memiliki efek pada kinerja atlet. Jadi jumlah yang ditujukan pada tabel 15.2. 15.2 itu ada before, after, terus juga totalnya adalah 224 atlet memberikan kinerja rata-rata sebelum mereka dilatih dengan metode CARE. Terus setelahnya itu ada total sebanyak 188 yang istilahnya lebih baik di kinerja mereka. Jadi di tes McNemal adalah teknik yang agak mudah untuk menguji homogenitas marginal. Homogenitas marginal mengacu pada persamaan atau tidak adanya perbedaan yang signifikan antara satu atau lebih dari total baris marginal dan kolom-kolom marginal sesuai. Contoh ini homogenitas marginal menyiratkan bahwa total baris sama dengan total kolom yang sesuai. Atau bisa dibilang homogenitas marginal akan berarti tidak ada efek pengobatan. Dalam hal ini berarti metode latihan baru tidak dapat mempengaruhi atlet. Jadi di perhitungannya tersebut itu dikatakan bahwa ini kemungkinan bisa tidak mempengaruhi kinerja atlet. Tapi setelah dilakukan perhitungan dengan rumus A plus B sama dengan A plus C, C plus D, dan sama dengan B plus D, dibahas seperti ini. Tabel distribusi chi-square dengan derajat kebebasan 1 mengungkapkan bahwa perbedaan antara sampel signifikan pada tingkat 0,05. Sama dengan nilai kritis chi-square adalah 3,841 karena 13,376 dihitung untuk contoh di atas melebihi nilai ini. Perbedaan antara sampel adalah signifikan. Oleh karena itu kita dapat menyimpulkan bahwa metode pelatihan baru memiliki efek positif pada kinerja atlet. Nah, di sini dilihat bahwa perhitungannya bahwa B atau C lebih kecil daripada B plus C 20, kurang dari 20, maka exodat is not tidak diperkirakan oleh distribusi chi-square. Sebagai gantinya tes tanda harus digunakan. Ini harus menggunakan sign test. Selanjutnya kita masuk ke testing hypothesis about two unrelated means. Jadi ini adalah tes hipotesis yang biasanya digunakan untuk melihat bahwa adakah kesamaan. Jadi ini untuk mengetahui apakah dua kelompok berbeda satu sama lain pada variabel minat dengan skala interval atau rasio skala tertentu. Ini ada beberapa contohnya, seperti apakah CPA bekerja lebih baik daripada non CPA dalam tugas akuntansi. Terus setelahnya ada apakah MBA bekerja lebih baik dalam pengaturan organisasi daripada mahasiswa bisnis dan dengan hanya gelar sarjana saja. Terus ada juga yang istilahnya di sini membedakan antara dua kelompok perokok dan bukan perokok. Jadi di karyawan departemen pemasaran dan mereka yang di departemen akuntansi apakah ada kesamaan, dan itu diuji untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan antara keduanya. Jadi ini kelompok terpecah pada variabel dependent dan diukur pada skala interval atau rasio. Contoh, tingkat gaji, tingkat pemahaman, dan kesejahteraan. Seperti itu. Dan di box 15.6 itu contoh gambar untuk memperlihatkan cara penggunaan di SPSS. Dan selanjutnya kita masuk ke testing hypothesis about several means. Dan ini berbeda dengan yang di atas. Jadi ini menunjukkan apakah ada atau tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan dalam variabel dependent antara dua kelompok. Ini adalah analisis ANOVA, analisis varian, yang membantu untuk menguji perbedaan rata-rata yang signifikan antara lebih dari dua kelompok pada suatu interval atau variabel dependent yang diskalakan. Misalnya, apakah ada perbedaan signifikan dalam jumlah penjualan oleh 4 kelompok tenaga penjual berikut ini? Mereka yang dikirimkan ke sekolah pelatihan, mereka yang diberi pelatihan di tempat kerja,
saat di lapangan, mereka yang telah diajar oleh manajer penjualan dan mereka yang tidak memiliki hal di atas? Atau apakah tingkat promosi berbeda secara signifikan bagi mereka yang telah menugaskan mentor, memilih mentor mereka sendiri, dan tidak memilih mentor dalam sistem organisasi? Dan dari hasil ANOVA menunjukkan berbagai cara kelompok berbeda secara signifikan satu sama lain. Seperti yang ditunjukkan di statistik F. Menunjukkan apakah dua varian sampel berbeda satu sama lain atau berasal dari populasi yang sama. Yaitu F distribusikan adalah distribusi probabilitas varian sampel dan keluarga distribusi berubah dengan perubahan ukuran sampel. Jadi ketika perbedaan rata-rata yang signifikan antara kelompok itu ditunjukkan oleh F. Nah, secara statistik tidak ada cara untuk mengetahui dari hasil ANOVA saja di mana mereka berada. Seperti apakah perbedaan signifikan antara grup A dan B, atau B dan C, atau C dan A, dan seterusnya. Karena itu tidak bijaksana untuk menggunakan banyak pengujian t-test ini. Mengambil dua kelompok sekaligus karena semakin berat jumlahnya T. Jadi tidak disarankan untuk menggunakan banyak tes. Dan percobaan yang dilakukan semakin rendah kepercayaan kita pada hasil jika melakukan banyak kelompok sekaligus. Seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang regression analysis. Analisis regresi sederhana digunakan dalam situasi di mana satu variabel independen dihipotesiskan untuk mempengaruhi satu variabel dependen. Sebagai contoh, asumsikan bahwa kita mengusulkan kecenderungan untuk membeli suatu produk hanya bergantung pada kualitas yang dirasakan dari produk tersebut. Dalam hal ini, kita harus mengumpulkan informasi tentang kualitas yang dirasakan dan kecenderungan untuk membeli suatu produk. Kita kemudian dapat memplot data untuk mendapatkan beberapa gagasan pertama tentang hubungan antara variabel-variabel ini. Lalu, selanjutnya ada figur 15.2, di mana ini merupakan sebar plot persepsi kualitas versus kecenderungan untuk membeli. Di bagian bawah ada perceived quality, dan di bagian kiri ada propensity to buy. Dari gambar 15.2, kita dapat melihat bahwa ada hubungan linear antara persepsi kualitas dan kecenderungan untuk membeli produk. Kita dapat memodelkan hubungan linear ini dengan fungsi kuadrat terkecil. Lalu, selanjutnya ada figur 15.3. Figur 15.3 ini merupakan regresi kecenderungan untuk membeli pada kualitas yang dirasakan. Persamaan regresi linear sederhana mewakili garis lurus. Memang untuk meringkas hubungan antara persepsi kualitas dan kecenderungan untuk membeli, kita dapat menarik garis lurus melalui titik data seperti pada gambar 15.3 ini. Kita juga dapat mengungkapkan hubungan ini dengan persamaan YI sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1I tambah EI. Parameter B0 dan B1 disebut koefisien regresi. Mereka adalah intercept atau beta 0 dan kemiringan atau beta 1 dari garis lurus yang menghubungkan kecenderungan untuk membeli atau Y dengan kualitas yang dirasakan atau X1. Kemiringan dapat diartikan sebagai jumlah unit dengan mana kecenderungan untuk membeli akan meningkat jika kualitas yang dirasakan meningkat oleh unit. Istilah kesalahan menunjukkan kesalahan dalam prediksi atau perbedaan antara perkiraan kecenderungan untuk membeli dan kecenderungan sebenarnya untuk membeli. Dalam contoh ini, intercept atau beta 0 tidak signifikan sedangkan kemiringan atau beta 1. Koefisien regresi yang tidak standar B1 adalah 0,832. Koefisien regresi tidak standar mewakili jumlah perubahan dalam variabel dependen atau kecenderungan untuk membeli dalam kasus ini, untuk perubahan satu unit dalam variabel independen atau kualitas yang dirasakan. Oleh karena itu, koefisien regresi beta 1 menunjukkan bahwa kecenderungan untuk membeli meningkat sebesar 0,832 pada skala 5 poin untuk perubahan satu unit dalam kualitas yang dirasakan. Dengan kata lain, kecenderungan untuk membeli untuk konsumen A yang menilai kualitas yang dirasakan dengan 4 diperkirakan 0,832 unit lebih tinggi daripada kecenderungan untuk membeli untuk konsumen B yang menilai persepsi kualitas dengan angka 3.
Koefisien determinasi R2 memberikan informasi tentang goodness of fit dari model regresi. Ini adalah ukuran statistik seberapa baik garis regresi mendekati titik data nyata. R2 adalah persentase variance dalam variabel dependent yang dijelaskan oleh variasi dalam variabel independen. Jika R2 adalah 1, model regresi menggunakan persepsi kualitas dengan sempurna memprediksi kecenderungan untuk membeli. Dengan kata lain, model regresi sangat cocok dengan data. Di sisi lain, jika R2 adalah 0, tidak ada variasi dalam kecenderungan untuk membeli dapat dikaitkan dengan variabel independen kualitas yang dirasakan. Dalam hal ini, R2 untuk model adalah 0,519. Ini berarti bahwa hampir 52% dari variasi kecenderungan untuk membeli dijelaskan oleh variasi dalam kualitas yang dirasakan. Ide dasar analisis regresi berganda mirip dengan analisis regresi sederhana. Hanya dalam kasus ini kita menggunakan lebih dari satu variabel independen untuk menjelaskan perbedaan dalam variabel dependen. Analisis regresi berganda adalah teknik multivariat yang sangat sering digunakan dalam penelitian bisnis. Titik awal dari analisis regresi berganda tentu saja model konseptual dan hipotesis yang berasal dari model itu yang telah dikembangkan peneliti pada tahap awal dari proses penelitian. Lalu selanjutnya ada analisis regresi berganda memberikan cara untuk menilai secara objektif derajat dan karakter hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Koefisien regresi menunjukkan kepentingan relatif masing-masing variabel independen dalam prediksi variabel dependen. Sebagai contoh, anggaplah seorang peneliti percaya bahwa varians dalam kinerja dapat dijelaskan oleh 4 variabel independen seperti A, B, C, dan D. Katakanlah A adalah gaji, B adalah kesulitan tugas, C adalah dukungan pengawasan, dan D adalah budaya organisasi. Ketika variabel-variabel ini secara bersama-sama mengalami regresi terhadap variabel dependen dalam upaya untuk menjelaskan varians di dalamnya, ukuran koefisien regresi individu menunjukkan berapa banyak peningkatan satu unit dalam variabel independen akan mempengaruhi variabel dependen, dengan asumsi bahwa semua yang lain variabel independen tetap tidak berubah. Terlebih lagi, korelasi individu antara variabel independen dan variabel dependen runtuh menjadi apa yang disebut koefisien R berganda atau berganda. Kuadrat dari beberapa R square atau R2 seperti yang umum dikenal adalah jumlah varians yang dijelaskan dalam variabel dependen oleh prediktor. Selanjutnya ada koefisien regresi terstandarisasi. Koefisien regresi terstandarisasi atau koefisien beta adalah perkiraan yang dihasilkan dari analisis regresi berganda yang dilakukan pada variabel yang telah distandarisasi, atau proses di mana variabel diubah menjadi variabel dengan rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Ini biasanya dilakukan untuk memungkinkan peneliti membandingkan efek relatif dari variabel independen pada variabel dependen. Ketika variabel independen diukur dalam unit pengukuran yang berbeda, misalnya pendapatan diukur dalam dolar dan ukuran rumah tangga diukur dalam jumlah individu. Lalu selanjutnya ada regresi dengan variabel dummy. Variabel dummy ini adalah variabel yang memiliki 2 atau lebih level berbeda yang diberi kode 0 atau 1. Variabel dummy memungkinkan kita untuk menggunakan variabel nominal atau ordinal sebagai variabel independen untuk menjelaskan, memahami, dan memprediksi variabel dependen. Lalu di sini ada tabel 15.4, Recoding Work Shift into Dummy Codes. Setelah tabel ini, selanjutnya variabel dummy D1 dan D2 harus dimasukkan dalam mode regresi. Ini akan terlihat seperti ini, YI sama dengan beta 0 tambah beta 1, D1I tambah beta 2I, D2I tambah EI. Dalam contoh ini, pekerja dari shift ketiga telah dipilih sebagai kategori referensi. Karena alasan ini, kategori ini belum dimasukkan dalam persamaan regresi. Untuk pekerja di shift ketiga, D1 dan D2 mengasumsikan nilai 0. Dengan demikian, persamaan regresi menjadi YI sama dengan beta 0 tambah EI. Lalu untuk pekerja di shift pertama,
Persamaannya menjadi YI sama dengan beta 0 tambah beta 1 D1I tambah EI. Koefisien beta 1 adalah perbedaan dalam prediksi kepuasan kerja untuk pekerja di shift pertama dibandingkan dengan pekerja di shift ketiga. Koefisien beta 2 memiliki interpretasi yang sama. Perhatikan bahwa salah satu dari 3 shift tersebut dapat digunakan sebagai kategori referensi. Lalu ada yang namanya multikolinearitas. Multikolinearitas adalah fenomena statistik yang sering dijumpai di mana dua atau lebih variabel independen dalam model regresi berganda sangat berkorelasi. Dalam kasus yang paling parah, atau jika korelasi antara dua variabel independen sama dengan 1 atau negatif 1, multikolinearitas membuat estimasi koefisien regresi menjadi tidak mungkin. Dalam semua kasus lain, hal itu membuat estimasi koefisien regresi tidak dapat diandalkan. Cara paling sederhana dan paling jelas untuk mendeteksi multikolinearitas adalah dengan memeriksa matriks korelasi untuk variabel independen. Kehadiran korelasi tinggi atau kebanyakan orang menganggap korelasi 0,70 atau di atas adalah tanda pertama dari multikolinearitas yang cukup besar. Namun, ketika multikolinearitas adalah hasil dari hubungan yang kompleks di antara beberapa variabel independen, itu mungkin tidak diungkapkan oleh pendekatan ini. Oleh karena itu, langkah-langkah yang lebih umum untuk mengidentifikasi multikolinearitas adalah nilai toleransi dan faktor inflasi varians. Perhatikan bahwa multikolinearitas bukan masalah serius jika tujuan penelitian ini adalah untuk memprediksi atau memperkirakan masa depan dari variabel dependen, karena meskipun estimasi koefisien regresi mungkin tidak stabil, multikolinearitas tidak mempengaruhi keandalan perkiraan. Namun, jika tujuan dari penelitian ini adalah untuk secara andal memperkirakan koefisien regresi individu, multikolinearitas adalah masalah. Dalam hal ini, dapat mengungkapkan satu atau lebih metode berikut untuk menguranginya. Yang pertama, mengurangi set variabel independen ke set yang tidak kolinear, tetapi perhatikan bahwa ini dapat menyebabkan bias variabel yang dihilangkan, yang juga merupakan masalah yang serius. Yang kedua, gunakan cara yang lebih canggih untuk menganalisis data, seperti regresi Ridge. Buat variabel baru yang merupakan gabungan dari variabel yang sangat berkorelasi. Lalu ada pengujian moderasi menggunakan analisis regresi efek interaksi. Dalam buku ini digambarkan variabel moderasi sebagai variabel yang memodifikasi hubungan asli antara variabel independen dan variabel dependen. Ini berarti bahwa efek satu variabel atau X1 pada Y tergantung pada nilai variabel lain, variabel moderasi atau X2. Interaksi tersebut dimaksudkan sebagai produk dari dua variabel dalam model regresi. Misalnya kita telah mengembangkan hipotesis berikut. H1, penilaian siswa terhadap perpustakaan universitas dipengaruhi oleh penilaian siswa terhadap komputer di perpustakaan. Sekarang, anggaplah kita juga percaya bahwa meskipun hubungan ini akan berlaku untuk semua siswa, itu akan tetap bergantung pada kepemilikan laptop. Artinya, kami percaya bahwa hubungan antara penilaian komputer di perpustakaan dan penilaian perpustakaan dipengaruhi oleh kepemilikan laptop. Atau memang kepemilikan laptop adalah variabel dummy. Karena itu, kita dapat berhipotesis bahwa H2 adalah hubungan antara penilaian perpustakaan dan penilaian komputer di perpustakaan dimoderatori oleh kepemilikan laptop. Hubungan antara penilaian perpustakaan dan penilaian komputer di perpustakaan dapat dimodelkan sebagai berikut. YI sama dengan beta 0 tambah beta 1, X1I tambah EI. Kita juga telah berhipotesis bahwa efek X1 pada Y tergantung pada X2. Dapat dimodelkan sebagai berikut. Beta 1 sama dengan Y0 tambah YI X2I. Menambahkan persamaan kedua ke yang pertama mengarah ke model seperti di bawah ini. Model terakhir ini menyatakan bahwa kemiringan hubungan antara variabel independen atau penilaian komputer di perpustakaan X1 dan variabel dependen atau penilaian perpustakaan Y bervariasi sesuai dengan tingkat variabel moderasi atau kepemilikan laptop X2. Dengan kata lain, hubungan antara variabel independen dan dependen adalah fungsi dari variabel X2.
Meskipun model ini memungkinkan kita untuk menguji moderasi, model berikut ini lebih baik karena itu juga membantu kita memperhitungkan perbedaan tingkat awal antara pemilik laptop dan siswa yang tidak memiliki laptop seperti di bawah ini. Perkenalkan, nama saya Michael Sugiarto, nomor absen 23. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai tes dan analisis multivariat lainnya. Ada 5 teknik multivariat lainnya, diantaranya yaitu yang pertama, analisis diskriminan, kedua, regresi logistik, ketiga, analisis conjoint, keempat, analisis varians multivariat atau MANOVA, dan yang terakhir adalah korelasi kanonik. Yang pertama, yaitu analisis diskriminan. Analisis diskriminan membantu mengidentifikasi variabel independen yang mendiskriminasi skala kepentingan variabel dependen. Kombinasi linear dari variabel independen menunjukkan fungsi diskriminatif yang menunjukkan perbedaan besar yang ada dalam dua kelompok rata-rata. Selanjutnya, regresi logistik. Regresi logistik ini juga digunakan ketika variabel dependen adalah non-metrik. Regresi logistik memungkinkan peneliti untuk memprediksi hasil diskrit, seperti contohnya akan membeli sebuah produk atau keputusan tidak akan membeli sebuah produk dari serangkaian variabel yang mungkin kontinu, diskrit, atau dikotomi. Selanjutnya, analisis conjoint adalah teknik statistik yang digunakan di banyak bidang, termasuk diantaranya pemasaran, manajemen produk, dan riset operasi. Analisis conjoint ini dibangun di atas gagasan bahwa konsumen mengevaluasi nilai suatu produk atau layanan dengan menggabungkan nilai yang disediakan oleh setiap atribut. Contohnya seperti ini, ada dua pilihan handphone yaitu merek X dan Y, di mana di sana ada beberapa atribut-atribut seperti memori, kapasitas baterai, kamera, dan harga. Atribut ini nantinya akan mempengaruhi keputusan pembelian produk. Selanjutnya, two-way ANOVA dapat digunakan untuk menguji pengaruh dua variabel bebas non-metrik pada variabel dependen metrik tunggal. Ini memungkinkan kita untuk memeriksa efek utama atau efek dari variabel independen pada variabel dependen, dan juga efek interaksi yang ada di antara variabel independen atau faktor. Selanjutnya, MANOVA. MANOVA ini mirip dengan ANOVA tadi, dengan perbedaan kalau ANOVA menguji perbedaan rata-rata lebih dari dua kelompok pada satu variabel dependen. Di tes MANOVA ini berarti perbedaan antara kelompok di beberapa variabel dependen secara bersamaan. Dalam tes MANOVA, variabel independen diukur pada skala nominal dan variabel dependen pada skala interval atau rasio. Nah, contohnya hipotesis 0 yang dites oleh MANOVA adalah H0 itu mu1 berhubungan dengan mu2, mu3, dan seterusnya. Sedangkan hipotesis alternatifnya atau HA, mu1 tidak berhubungan dengan mu2 dan seterusnya. Selanjutnya, korelasi kanonik. Korelasi kanonik ini meneliti hubungan antara dua atau lebih variabel dependen dan beberapa variabel independen. Singkatnya, beberapa teknik univariat, bivariat, dan multivariat tersedia untuk menganalisis data sampel. Dengan menggunakan teknik ini, memungkinkan kita untuk menggeneralisasi hasil yang diperoleh dari sampel ke populasi pada umumnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kasus tes hipotesis dari Excelsior Enterprises. Hipotesis berikut ini dihasilkan untuk penelitian Excelsior ini, yaitu hipotesis 1, pengayaan pekerjaan memiliki efek negatif pada niat untuk pergi. Hipotesis 2, persepsi ekuitas memiliki efek negatif pada niat untuk pergi. Hipotesis 3, burnout memiliki efek positif pada niat untuk pergi. Dan hipotesis keempat, kepuasan kerja memediasi hubungan antara pengayaan pekerjaan, keadilan yang dirasakan, dan kelelahan pada niat untuk pergi. Untuk menguji hipotesis bahwa kepuasan kerja memediasi pengaruh persepsi keadilan, burnout, dan pengayaan pekerjaan pada niat karyawan, untuk meninggalkan 3 model regresi, digunakan 3 model. Yang pertama, kemunduran kepuasan kerja pada persepsi keadilan, kelelahan, dan pengayaan pekerjaan. Model 2, kemunduran niat untuk meninggalkan keadilan yang dirasakan, kelelahan, dan pengayaan pekerjaan. Model 3, merubah niat karyawan untuk meninggalkan keadilan yang dirasakan, kelelahan,
pengayaan pekerjaan, dan kepuasan kerja. Nah, dari model tersebut, R-square dari model regresi pertama adalah 0,172 dan model ini signifikan secara statistik. Dalam model ini, persepsi keadilan, burnout, dan pengayaan pekerjaan semuanya merupakan prediktor signifikan kepuasan kerja. R-square dari model regresi kedua adalah 0,264 dan model ini juga signifikan secara statistik yang menunjukkan bahwa persepsi keadilan dan pengayaan pekerjaan mempengaruhi niat karyawan untuk pergi, sedangkan burnout tidak. Terakhir, R-square dari model yang terakhir adalah 0,577 dan model ini signifikan. Dalam model ini, kepuasan kerja adalah prediktor signifikan dari niat untuk pergi. Ekuitas yang dirasakan dan pengayaan pekerjaan adalah prediktor signifikan dari niat untuk pergi ketika kepuasan kerja dikontrol. Nah, keseluruhan interpretasi dan rekomendasi kepada Presiden dari hipotesis tadi adalah ekuitas yang dirasakan dan pengayaan pekerjaan mempengaruhi niat karyawan untuk pergi melalui kepuasan kerja. Oleh karena itu, Presiden akan disarankan untuk memperbaiki ketidakadilan dalam sistem jika memang ketidakadilan itu ada, atau untuk menghapus persepsi yang salah tentang ketidakadilan jika memang benar demikian. Untuk memperkaya pekerjaan karyawan, Presiden mungkin ingin mengingat tujuan berikut. Yang pertama, mengurangi pekerjaan berulang. Kedua, meningkatkan perasaan pengakuan dan prestasi karyawan. Ketiga, memberikan peluang untuk peningkatan karyawan atau promosi ke pekerjaan yang membutuhkan lebih banyak keterampilan. Keempat, memberikan peluang untuk pertumbuhan karyawan atau peningkatan keterampilan dan pengetahuan tanpa promosi pekerjaan. Selanjutnya adalah tentang data warehousing, data mining, dan operation research. Data warehousing adalah dapat digambarkan sebagai proses mengekstraksi, mentransfer, dan mengintegrasikan penyebaran data di berbagai basis data eksternal dan bahkan sistem operasi dengan maksud untuk memfasilitasi analisis dan pengambilan keputusan. Penambangan data lebih efektif memanfaatkan gudang data dengan mengidentifikasi hubungan dan pola tersembunyi dalam data yang disimpan di dalamnya. Sementara riset operasi adalah alat canggih yang digunakan untuk menyederhanakan dan dengan demikian mengklarifikasi beberapa jenis masalah kompleks yang memungkinkan mereka untuk dikuantifikasi. Ada beberapa software yang bermanfaat untuk analisa data, diantaranya ListRel, MATLAB, M+, Qualtrics, SAS atau STAT, SPSS, SPSS Amos, dan Stata. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.